Halo semuanya, selamat datang di podcast TPPT. TPPT itu apa? TPPT itu tukar pikiran terbuka. Itu nama podcast kita. Nah, Bang, ini episode berapa sih? Ini episode 1, ini perdana kita ya. Perdana episode 1. Sebelum kita lanjut lagi, perkenalan dulu ya kan. Nah, perkenalkan, nama saya Farel dan saya Andre. Mungkin nonton bakalan lihat kita ya. Di depan. Lihat dan juga dengar ya kan. Oke, setelah perkenalan ini kita mau bahas apa sih podcast ini? Ini mau bahas tentang sejarah komputer ya. Nah, berhubung kita mau bahas tentang sejarah komputer, harus tahu dulu nih komputernya apa sebenarnya. Jadi buat Bang Farel mungkin tahu apa itu komputer? Ya, aku tahu sih, tapi aku punya satu pesan untuk para pendengar ini. Oke, kita akan mulai podcast kita. Jadi para pendengar tolong sit back, relax, maybe grab some snacks. Saat ini kita akan berdiskusi dari pikiran ke pikiran. Jadi buat para saya atau teman-teman kita yang nonton ini, ya relax saja dulu ya. Jadi sebelum kita mulai ini, kita jawab dulu, komputer itu apa sebenarnya? Itu apa ya? Oke. Menurut saya komputer itu seperangkat alat elektronik yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu aja singkat saja. Benar buat di zaman modern seperti ini. Cuman yang perlu diketahui dalam sejarah komputer, jadi dulu tuh komputer tuh nggak semata-mata kayak elektronik aja. Komputer tuh kayak alat mekanik biasa, sederhana sebenarnya, yang buat ngebantu perhitungan atau mengukur bangunan waktu itu. Nah, waktu itu digunakan oleh bangsa Yunani. Nah, buat kalian yang tahu namanya itu adalah abacus. Jadi kalau belum tahu nanti saya tampilin deh di sini. Oke Bang, tadi kan katanya cuma untuk perhitungan nih ya. Nah, waduh, beda sekali ya. Dulu kan ya. Iya. Oke penonton, terima kasih sudah mendengar kembali. Maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, mungkin audio dan visualnya sekarang berbeda ya. Gak apa-apa kan Bapak, yang penting materi ilmunya kita dapat sampaikan, tersampaikan, tetap ilmu masal gitu. Oke, sampai mana tadi Bang? Tadi itu sampai apa sih kira-kira? Iya, oke. Jadi abacus itu dulunya dipakai untuk berhitung ya, nggak sama dengan komputer zaman sekarang. Nggak bisa kamera kayak gini, nggak bisa buka internet. Menarik banget bahas, menarik banget. Jadi Bang, sebenarnya abacus ini dipakainya tahun berapa sih? Apakah 5.000 tahun lalu? Setahu saya itu ada sih sebelum Masehi. Jadi 3.000 sebelum Masehi itu udah ada yang namanya komputer. Hanya mekanik sederhana aja, nggak kayak bisa ini, bisa itu cuma buat menghitung. Gitu ya. Ini lanjut aja ya. 3.000 sebelum Masehi. Nah, coba saya mau ngajak kita semua ini, Bang Andre yang di tempat dan semua para pendengar dan penonton. Kalau kita hidup pada zaman itu mau nggak pakai komputer? Kita lihatnya mungkin cuma untuk hitung-hitung nggak asik. Ya, mau nggak? Menurut saya ya, waktu itu ya mau nggak mau harus belajar gitu ya. Jadi sesuai nama asalnya bahasa Latin itu computare, artinya menghitung. Oke, sekarang kita masuk ke generasi komputer ya. Nah, ini langsung aja kita bahas generasi komputer dari dulu hingga sekarang tuh ada berapa kira-kira? Kalau nggak salah itu ada 5 ya. Apa aja yang pertama? Oke, generasi yang pertama ya. Sabar, aku lihat dulu tahun 1941 sampai 1952. Nah itu kan kita tahu bersama itu zaman-zaman masih perang ya, perang dunia 2 gitu. Jadi komputer itu dipakai gimana Bang? Kalau perang gimana Bang? Ini buat tukar data ya, buat informasi juga. Iya. Oh ya, menurut sumber salah satu komputer terkenal dari generasi pertama ini diberi nama Colossus. Keren juga namanya. Dipakai apa itu? Jadi dipakai untuk saya Bang bilang menukar data, menukar info. Tapi bedanya dengan yang zaman sekarang ini, Colossus itu besar banget gitu. Bahkan satu ruangan. Kali aja hampir seoklip ini. Kita lagi di oklip yang mungkin sebesar oklip. Nah, tapi dengan komputer yang sebesar itu kita bisa bayangkan ya panasnya itu loh Bang. Aku kayak gini aja, ayo game
panasnya udah panas minta ampun. Ampun deh. Jadi kenapa sih bang kira-kira komputer dulu itu besar banget? Mungkin ada mungkin karena transisornya juga ya. Transistor waktu itu kan si teknologinya belum mencakup kayak sekarang. Jadi harus tabung segede gini juga. Iya iya bang, masih pakai tabung vakum. Masih pakai tabung vakum ya. Dan pakai silinder magnetik sebagai memori. Mungkin abang tahu itu? Bukan zaman kita, bukan zaman kita. Oke, tapi hal lain yang sangat berkesan dari komputer zaman itu adalah bahwa berat, ya berat banget. Itu bukan berat lagi, itu seru banget. Iya seru banget sih. Gimana? Oke, ada komputer yang legenda juga namanya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer ASIC. Keren sih berapa itu? 30 ton. Menurut data itu berat kayak ini apa mobil Kino, bukan satu mobil doang. Kali aja sampai truk kontainernya juga. Oke, kita lanjut aja. Oke, lanjut ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini tahun 1952 sampai 1958. Berarti udah mulai ini yang mulai kesini. Terlalu dulu banget. Iya, sekitar 70 tahun lalu lah. Oke. Generasi yang dulu itu gak sebesar yang generasi pertama ya. Dia di situ juga udah mulai memakai prototipe sistem operasi. Nah, bisa itu ya karena orang berkembang lah pemikirannya bang. Iya ya. Padahal tahunnya nggak beda jauh ya. Iya nggak beda jauh, tapi ini udah manusia cepat belajar orang. Itulah ada manusia. Nah di waktu itu mereka pakai bahasa pemrograman juga. Nah namanya itu assembly language. Itu apa? Itu seperti zaman sekarang modern kita ini kita ada C, C++, Python gitu. Namanya itu assembly language. Tapi hal yang menyamakan generasi kedua dan generasi pertama ini, di mana itu masih pakai punch card. Pernah tahu nggak itu? Punch card? Apa? Kartu tinju. Bisa dimakan. Jadi ini bang, ada satu kertas, kayak dibolong-bolong ini tinju-tinju. Nah itu untuk input dan outputnya juga. Bisa ya? Iya. Jadi komputernya akan baca berapa lubangnya, apa yang harus dibuat gitu. Oh, kurang lebih kayak bahasa pemrograman kali ini. Bahasa pemrograman? Iya, iya. Bisa termasuk. Jika bakalnya, yang awal-awal itu dari kertas ya. Jadi bagi anak-anak informatika yang dulu mau di kertas, kalian nggak tahu zaman dulu itu kayak mana kan? Jadi kertasnya bisa habis. Ada satu fakta menarik lagi dari generasi kedua ini yaitu walaupun harganya agak menurun tapi tetap mahal. Nah, itu generasi kita bisa nggak ya beli komputer seperti itu? Ada nggak sih? Oke, jadi kali ini masuk ke generasi ketiga ya. Nah, ada yang tahu generasi ketiga itu tahun berapanya? 1958 ya tadi terakhir. Gak tahu. Gak tahu lagi. Nah, jadi yang kita tahu itu generasi ketiga itu 1958 sampai ke 1970. Gitu. Apa sih yang beda? Nah, yang beda di generasi ketiga ini ada namanya IC. Apa tuh bang? Nah, integrated circuit. Nah, jadi yang belum tahu tuh kan ada tuh tadi dibahas kayak transistornya tuh segini. Nah, sekarang tuh jadi kecil, jadi segini, jadi kecil. Emang Indonesia tuh nggak habis pikir ya? Dari segini ini sampai kecil ini. Gila. Boleh nggak sih kayak gitu? Santai. Maaf. Tapi dengan adanya IC ini apakah kan komputer kan tadi gue bilang mahal, masih mahal nggak? Masih ya. Cuman ya dengan adanya itu komputer itu jadi lebih ramping tapi mahal nggak? Masih. Jadi gimana ya? Tadi kan seruangan ini ada ya? Yang satu seruangan gitu. Nah tapi karena transistor sekarang jadi kecil, si komputer tuh bisa lebih kayak kecil seperti ini. Semeja bisa semeja lah. Iya, dapat semeja. Cuma waktu itu masih tabung ya kan. Masih belum ramping kayak gini nih. Gitu ya. Nah, lanjut aja kita ke generasi keempat. Generasi keempat aja terus. Oke, generasi keempat itu dari 1970 sampai 1980. Nah, apa yang membedakan dong generasi 3 dan 4? Ini di generasi ketiga ini, generasi ketiga kan ada minum nggak? Nggak ada minum nggak? Nggak ada. Jadi generasi keempat ini ada apa ya? VLSI ya? Apa VLSI ini? Very large scale integration.
Jadi kali itu dari tahun 1970 sampai 1980, satu dekade ya berarti ya. Jadi yang bisa bedain ini sama generasi ketiga itu adalah sirkuitnya beda, makin kecil lagi. Dikecilin lagi. Ada inovasi. Inovasinya besar banget ini. Nih, jadi dari teknologi ini ya, berarti si harganya kan tadi mahal ya. Sekarang tuh jadi lebih terjangkau Karena lebih gampang diproduksi ya. karena kan efisiensi, efisiensi. Generasi ini juga ini tau, kenalin GUI Yang kita selama ini lihat pada 1970 sampai 90 dari yang itu anak multimedia nih UI kita desain ini jika modalnya dari ini gila. Nah, ada satu fakta menarik juga, perusahaan pelopor komputer pribadi namanya IBM. Jadi dengan adanya GUI tadi, komputer makin enak di mata, makin gampang dioperasikan. Nah, kan dulu tuh cuman pemerintah pakai, universitas ternama, militer. Ini udah ada di rumah masing-masing orang loh. Di Eropa, gitu bang. IBM yang menjadi pelopor ini. laporannya IBM ini merubah revolusi ya, revolusi dunia. Benar-benar. Jadi rasa nih kita udah di sesi terakhir aja, kembali lagi. nggak ada kembali lagi bang. Yuk, generasi berapa sekarang nanti? Sekarang udah masuk generasi 5. Generasi 5. Coba sebelum kita masuk generasi 5 ini, coba aku jelasin misalnya kayak dari generasi 1, 2, 3, 4 tuh kira-kira ada apa aja sih? Kita review aja biar lebih jelas. Jadi di generasi pertama itu ada apa? Oke, generasi pertama ini komputer masih dipakai untuk mengirim kode, mengirim data. Karena waktu itu kan masih perang tuh. Nah, komputer pada saat itu buat ngirim perang data itu ya? Data musuh gimana, kita harus kemana gitu. Itu ngebantu ya? Tapi komputer itu besar banget, butuh orang khusus untuk mempakainya, nggak bisa sembarang orang. Itu apa namanya, mahal juga ya kayak mahal ya, bisa dipakai kayak buat cuma militer yang pakai kalau sekarang kan yang halo ada. Oke, itu kalau generasi 1 sih. Generasi 2 ya tambah kecil. Kan sebenarnya generasi 1 dia pakai tabung vakum. Di kedua nggak terlalu banyak. apa? Tabung vakumnya. Ya lebih simple, lebih kecil, nggak sebesar seruangan gitu. Jadi generasi kedua dan generasi pertama bisa dibilang jauh berbeda, tapi nggak juga karena dia masih pakai punch card untuk input dan outputnya. Nah, tapi di generasi kedua ini, dia sudah membuat prototipe sistem operasi. Bahasa pemrograman itu assembly language. Jadi kalau bahasa ketiga ya, kayaknya itu pengacilan ya maksudnya. Generasi ketiga itu fokusnya ke transistor. Jadi si transistor tuh udah makin kecilnya aja. Udah itu aja paling dari generasi ketiga ya. Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Soalnya hanya sirkuitnya doang, internet sirkuitnya doang, IC namanya. Nah, kembali ke generasi keempat sekarang. Generasi 4 tuh ya seperti yang tadi udah jelaskan ya. Generasi 4 tuh ya sama, internet lagi. Katanya penampilannya ya mungkin yang di kayak UI-nya tadi. Ya, lebih menarik lah makanya pusing nih. Iya tuh, kalau contoh kalian buka Command Prompt lah kalau komputer Windows kayak gitu dulu tampilannya, kayak Command Prompt gitu. Nah, karena ada UI ini, komputer udah mulai dijual kan? Udah banyak di rumah. Nah, lumayan ini ya, lumayan terjangkau. Oke, jadi sekarang generasi kelima. Tuh udah di akhir aja. Ini sebenarnya nggak perlu banyak penjelasan sih, Bang. Sekarang aja udah Kita lihat tiap hari nih generasi kayak mana? Pasti ada yang belum tahu tuh. Jadi generasi 5 kali ini tuh ya lebih canggih pastinya ya. Jauhnya dari misalnya bagus sih membuat hitung-hitungan doang. Nah kalau di generasi ini tuh bukan cuma hitung-hitungan doang, kayak kamera nih misalnya.
Ini nih laptop nih namanya. Handphone, smartphone juga ya. Smartphone Itu juga sudah masuk komputer ya. komputer ya, tapi ukuran kecil di tangan kita pun ada gitu. Nah, apalagi sekarang ada apa namanya AI. Ya, banyak sekarang yang prosesor yang pakai AI ya. AI itu komputer sekarang tuh sampai ke level komputer kuantum. Canggih, benar-benar canggih. Gak bisa di ini ya, gak bisa diprediksi. Siapa yang kepikiran tiba-tiba bakal ada kayak gini? Gak. Ini kita nggak sampai 100 tahun kemudian udah kayak gini, gimana ke depan lagi? Ini generasi namanya udah nggak kepikiran, nggak kebayang kayak mana. kayak mana? Aduh, gimana bang? Jadi bang, sejauh ini kan udah kita bahas nih. Sejauh ini kita udah bahas sampai generasi kelima. Mungkin masih ada nih yang mau ditanya jawab, yang kita mau diskusiin lebih lanjut, lebih dalam. Gimana bang? Soal tanya jawab gitu ya? Iya. Mungkin lebih ke bertanya, mana sih kira-kira komputer tuh bakal membantu kehidupan kita di depannya? Kayak kan sekarang udah canggih banget ya. Iya. Apa-apa kayak komputer misalnya kita mau makan aja nih ya. Lewat handphone. Itu dia. Banyak orang yang kebergantungan. Ya, tapi ya itu jadi lebih lemah kayaknya. Jadi harus apa-apa komputer lagi, nggak ada kayak kita sekarang aja ya. Mungkin dulu aja kayak perhitungan tuh harus kita manual ya, mikir. Sekarang ada apa? Ada kalkulator. Jadi Begitu ya. Kebergantungan itu sebenarnya bijaknya dari kita. Kita kan manusia diberikan akal. Itu kelebihan manusia ya. Jadi kita harus ngatur diri kita, membatasi diri kita kapan kita bisa pakai, kapan enggak. Menurut saya komputer itu ya bisa bermanfaat dan juga bisa menjerumuskan kita. Kalau misalnya kita kurang ini nih, kurang apa ya namanya tuh, bisa buat mengendalikan komputernya, itu malah yang membuat kita jadi males, kurang bisa manfaatin lah ya kayak gitu. Tapi kalau kita manfaatin komputernya, ya kita bisa dapat untung ya. Jangan komputer manfaatin kita, kita manfaatin komputer ya. Gitu. Kita kerja sama komputer. Jangan komputer kerjain kita. Nah, itu aja ya. Itu aja sih kayaknya. Ingat waktu juga gitu. Ini udah berapa belas menit ya ini podcast. Oke, kita sudah bahas semua sejarah komputer, apa yang kita tahu, apa yang kita belajar, kita sudah tukar pikiran juga banyak juga. Oke, sekarang kita tutup aja mengingat waktu prosesnya dulu. Buat duluan apa? Nggak duluan. Duluan ya. Oh, buat duluan. Oke, prosesnya mulai saya. Komputer sudah berevolusi sangat cepat, tapi bagaimana kita sebagai pengguna? Maukah kita juga berevolusi mengikuti perkembangan zaman? Tapi tentunya kita harus ingat bahwa walaupun gimana, susah nih kata-katanya. Intinya itu kita juga harus mau ada perubahan dalam diri kita. Jangan cuma komputer berubah, jangan cuma komputer tambah pintar, tambah. Kita juga. Ya, saya juga mungkin sependapat ya sama orang ini. Nah, mau sepintar apapun komputernya, mau secanggih apapun teknologinya, kalau operatornya nggak bisa, kayak misal kita punya aplikasi itu nih, tapi nggak dibuka-buka dengan kita ini, ya tetap kita juga nggak bisa berjalan, kan kita yang ngegerakin ya. Betul sekali. Oke. Asik sekali ya, seru pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita kali itu bahas sejarah. Padahal kan kalau kita di SMA sejarah, malas, harus banget. ternyata seru ya kalau di podcast TPPT. Oke, jadi ini sekalian promosi aja. Jangan lupa dengar episode selanjutnya ya. Kita udah ada rencana ya. Oke. See you. Banyak pelajaran gitu. Iya. Udah hampir. Oke, pertama terima kasih dulu Bang sudah hadir. Oke, see you next time. See you next time.